Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbiz zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tukang sipil. Salawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah yang telah bawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Hari ini atau pada video kali ini kita akan membahas tentang materi bagaimana cara kita menganalisis bagaimana cara kita menginputkan data analisis struktur pada program ETAPS. Nah, untuk data yang akan kita inputkan adalah data 2.11, yaitu bagaimana cara kita membuat daftar perumusan massa lantai pada diafragma. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu diafragma, sebenarnya diafragma sudah saya bahas di materi ini ya. Materi 4.2 yaitu tentang plat. Nah, diafragma itu sebenarnya adalah seluruh elemen struktur lateral, baik itu balok, plat, pengaku lateral yang menahan beban lateral atau beban gempa. Tuh. Jadi itu dia teman-teman. Jadi apa itu diafragma adalah seluruh elemen struktur horizontal yang menahan beban gaya lateral. Itu dia. Nah, untuk diafragma ini ditentukan tuh diafragma itu ada tiga. Jadi ada tiga ya, ada tiga opsinya ya. Pertama itu kaku, kedua semi kaku, dan ketiga itu fleksibel. Kalau nggak salah tiga tuh. Nah, untuk menentukan dia jenisnya kaku atau tidak kaku, maka di sini kita menggunakan rumus bahwasannya panjang gedung dibagi dengan lebar gedung. Itu harus lebih kecil dari 3. Nah, untuk struktur yang kita gunain itu panjang dan lebarnya sama, yaitu 13,5 kali 13,5. Maka di sini rasionya itu adalah 1. Lebih kecil dari 3. Maka struktur kita dikategorikan adalah struktur dengan diafragma kaku. Nah, kita sudah mempelajari apa itu diafragma dan jenisnya. Langsung saja kita masukkan ke etapsnya. Nah, yang pertama, pastikan dulu teman-teman sudah membuka file etaps dan setiap kali setiap akhir dari materi pastikan teman-teman sudah menyimpan file belajar kita. Nah, untuk menginputkan diafragma, kita pilih define, kemudian pilih diafragma. Ini dia. Pilih define, kemudian pilih diafragma. Oke? Nah, ini dia teman-teman. Nah, untuk menginputkannya, di sini kita modif dulu ya. Yang diafragma 1 kita modif. Jadi diafragma 1 klik, kemudian kita pilih modif. Nah, di sini tulis namanya adalah diafragma lantai 2 karena kita mulai dari lantai 2 ya. Jadi kita buat di sini diafragma lantai itu berasal dari diafragma yang akan kita hitung atau kita setting adalah diafragma mulai dari lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan lantai atap. Jadi ada 4 diafragma nanti akan kita buat. Oke. Langsung saja. Namanya ada DL2. Untuk jenis kekakuannya adalah rigid karena sudah dibahas tadi ya. Kita pilih OK. Nah, selanjutnya kita add new lagi. Di sini kita inputkan DL3 rigid, OK. Kemudian add lagi DL4 rigid, OK. Kemudian add lagi DL atap rigid, OK. Nah, jadi seperti inilah materi untuk menginputkan data membuat daftar pemusatan massa lantai diafragma. Tuh, materi 2.11. Nah, ini kita simpan dulu ya dengan kita pilih OK. Kita save. Nah, jadi teman-teman yang
bentuk daripada hasil daripada settingan diafragma itu seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman buka latihan analisis struktur gedung 4 yang sudah saya sediakan filenya di link deskripsi. Jadi akan seperti ini jadinya. Nah, kalau misalnya belum muncul, teman-teman bisa pilih ini set display. Ya, ini ya. Set display option. Oh, ini. Teman-teman pilih set display option. Maka nanti akan muncul pop-up seperti ini, tab seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman pilih ini, aktifin diafragma extend. Ini dia. Jadi teman-teman pilih diafragma extend. Kemudian pilih OK. Tuh. Nah, untuk teman-teman yang nggak muncul nih, yang nggak muncul tab yang seperti ini, misalnya muncul nih tab seperti ini ya, seperti ini. Cuman nggak muncul pilihan daripada OK. Jadi ini kan ada nih pilihan OK, apply dan close nih. Misalnya nggak muncul nih opsi nih. Bukan nggak muncul sebenarnya, tapi tertutup karena display kita atau layar monitor kita itu kecil gitu. Misalnya nggak muncul, maka teman-teman itu bisa menggunakan namanya aplikasi screen controller, Tekla gitu. Jadi ini punya Tekla struktur. Jadi teman-teman bisa mengaktifkan settingan ini. Nah, jadi ketika cara menggunakan aplikasi ini adalah cukup mudah. Kita apa namanya? Sebentar ya, proses. Nah, ini ya, misalnya seperti ini ya. Kita klik dulu tabnya yang akan kita geser. Jadi klik tab ini, kemudian kita pilih up ke atas. Itu dia. Jadi akan muncul seperti ini. Atau teman-teman mau geser ke bawah lagi, klik tabnya, pilih down. Itu dia. Nah, ini kita pilih diafragma, langsung aja ya. Kemudian kita pilih apply. Itu. Ini exit dulu. Minimize. Nah, dia ada di sini filenya ya. Saya lupa. Ini dia filenya. Nah, ini dia misalnya seperti ini atau tutup ya. Kita upkan lagi biar dia muncul. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ini fungsi screen controller. Jadi sebenarnya itu simple. Cuma kalau misalnya ini nggak ada, bagaimana cara kita mengokekan dan apply-kannya? Dan itu akan membuat sakit di hati. Sudah? Oke. Langsung aja. Ini kita pilih apply, kemudian kita close. Itu. Jadi nanti hasil daripada settingan apa namanya? Diafragma itu akan menjadi seperti ini, teman-teman. Di tiap lantainya. Jadi setiap lantai akan kita apa? Diafragmakan gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau untuk settingan 3 dimensi, tampilan akan menjadi seperti ini. Itu dia. Nah, apa lagi ya? Oh dia, fungsi diafragma. Fungsi kita melakukan pemusatan massa lantai. Jadi gini. Jadi ketika kita sadar ini kita bilang gedung itu ketika gedung menerima beban yang bekerja pada plat lantai dan balok, itu beban yang bekerja itu memang dalam kondisi diam, ya kan. Nah, namun ketika ketika struktur menerima beban yang bekerja pada struktur itu atau massa yang bekerja pada struktur itu berubah posisinya nih. Berubah posisinya bisa dari kanan ke kiri, kiri ke kanan gitu. Dia akan diguncang, akan memiliki efek apa namanya? Defleksi kanan atau ke kiri gitu. Nah, jadi untuk mengatur atau untuk membuat struktur itu, membuat massa itu ketika terjadi beban gempa itu dia satu arah kondisinya, baik itu dari lantai atap, seluruh lantai atap ini kita buat dia kondisinya musatannya satu titik, itu harus kita diafragmakan dulu, gitu, harus kita pusatkan dulu. Kalau enggak akan bisa. Itu dia. Jadi strukturnya bakal tidak beraturan responnya. Nah, itu dia. Jadi fungsinya itu adalah untuk memusatkan massa lantai bekerja pada satu titik. Tuh, jadi strukturnya menjadi lebih beraturan. Respon strukturnya menjadi lebih beraturan. Nah, selanjutnya materi yang akan bahas adalah materi tentang bagaimana cara membuat kombinasi beban. Itu dia. Nah, jika teman-teman yang masih belum sabaran nih ya, belum sabaran masih menunggu-nunggu, Bang, kapan sih kita membuat kolom, geometri kolom, balok dan plat? Sabar dulu karena kita seperti yang saya jelaskan di awal, saya akan menjelaskan dulu saya akan menginputkan data-data dari define dulu. Jadi nanti setelah data define ini terinput semua, baru kita masuk ke tahap penggambaran. Itu dia. Jadi nggak ada bolak-balik. Nah, untuk membuat kombinasi beban, itu kita pilih menu define dan load combination. Gitu. Jadi kita pilih define dulu, define ini.
selanjutnya baru kita masuk ke load combination. Tuh, load combination. Nah, silakan teman-teman pilih load combination. Nah, untuk kombinasi sendiri itu bakal kosong seperti ini atau nanti bakal ada settingan add default design combine ya. Tuh, maaf. Misalnya astagfirullah. Jadi untuk settingan kombinasi itu kita input berdasarkan data perencanaan yang sudah kita hitung di bagian 8 ya. Bagian 8 itu kombinasi beban. Nih, kombinasi beban. Jadi kita akan menginputkan data kombinasi berdasarkan hasil perhitungan kita yang ada 18 kombinasi ini. Namun di atap sudah ada settingan bahwasannya kombinasi itu bisa diatur secara bawaan gitu. Nah, caranya itu kita pilih opsi add default design combination. Kemudian kita pilih nih settingan dari strukturnya. Kita menggunakan settingan apa? Struktur frame design, concrete frame design atau struktur rangka beton. Ini dia teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan settingan kombinasi settingan bawaan, maka teman-teman bisa memilih opsi yang ketiga, yaitu concrete frame design untuk struktur rangka beton bertulang. Nah, kemudian kita pilih oke. Tuh, kalau misalnya teman ingin seperti ini. Namun, ini tidak saya sarankan. Kenapa? Karena datanya ada yang kurang sesuai. Itu dengan data kita. Jadi, kita pilih di sini add new combo. Nah, untuk menginputkan data kombinasinya, di sini saya beri tips. Ini teman-teman harus close satu sebiji dulu tabnya. Kemudian kita kecilkan display daripada layarnya ini untuk tab display layar tab etapsnya. Oke. Kemudian kita munculkan lagi Excelnya, kita buat hal yang sama di sebelah kiri. Tuh, jadi mudah gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kombinasinya sudah nampak semua. Jadi kita nggak perlu close open. Baik, kita langsung aja define load combination. Kita pilih add new combo. Nah, di sini kita masukin aja untuk nama kombinasi ini dia teman-teman ya. Kita masuk dari kombinasi 1 sampai kombinasi 18. Ini kita input secara berurutan. Oke. Kita input, di sini kita buat K1. Jadi nggak perlu teman-teman buat sini kombinasi panjang-panjang ya. Cukup aja K1. Kemudian untuk nilainya di sini adalah BSE 1,4 dan BMT 1,4. Di sini BSE nilainya 1,4. Kita add, kemudian BMT juga 1,4. Nah, sudah, kemudian pilih OK. Itu dia teman-teman. Jadi seperti ini. Pertama inputkan dulu namanya apa, kombinasinya. Nah, yang kedua bebannya apa. Yang ketiga, berapa nilai skala faktor pembesarannya daripada beban yang bekerja. Kemudian baru terakhir adalah pilih OK. Sudah? Kalau sudah, akan jadi seperti ini. Ini dia teman-teman. Kombinasi 1. Nah, selanjutnya kita pilih lagi. Add new copy lagi. Add copy aja. Kita pilih aja add new. Tapi teman-teman bisa juga menggunakan opsi add copy untuk cepatnya. Jadi kita coba add copy ya. Kita coba menunya di sini, add copy. Nah, selanjutnya di sini teman-teman ubah dulu menjadi K2, kombinasi kedua. Selanjutnya untuk nilai kombinasi kedua itu adalah ini kita hitamkan ya, biar mudah, biar nggak salah paham. Ini dia. K2. Untuk K2 itu nilai BSE 1,2. Langsung kita ubah. Kemudian BMT 1,2. Kemudian ditambah lagi ya. Nilainya itu ada 1,6 L. Jadi beban hidup 1,6. Nah, ini dia teman-teman. 1,6. Jadi nilainya jadi seperti ini. Nah, itu dia. Beban hidup berat sendiri elemen 1,2, BMT 1,2, beban hidup 1,6. Namanya kombinasi kedua. Kemudian kita pilih OK. Nah, selanjutnya untuk beban gempa adalah mulai dari kombinasi ketiga sampai dengan kombinasi ke-18. Nah, ini kita pilih add copy aja biar cepat. Add copy. Kemudian masukkan di sini nilainya K2 ya. K3 ya, K3. Untuk nilai beban sendiri elemen BSE-nya 1,321.
Ingat desimal saya menggunakan titik ya. Kemudian BMT-nya 1,321. Kemudian beban hidupnya 1. Kemudian di sini ada EX dan EY. Kita masukin di sini EX. Nah, untuk EX di sini adalah nilai daripada MRSX gitu. Dan untuk MRSY kita inputkan juga. Jadi di sini teman-teman jangan milih nilai daripada ekivalen. Kenapa? Karena untuk gempa desain pada tahap ke-6 itu jenis gempa desain yang diperbolehkan pada gedung kita adalah jenis desain gempa menggunakan beban respon spektrum dan time history. Jadi ini untuk datanya yang masih menggunakan respon spektrum, maka di sini kita pilih respon spektrum, bukan ekivalen. Tuh, kalau misalnya teman-teman nanti menggunakan analisis time history, maka teman-teman bisa pilih di sini time history, kombinasi bebannya. Itu dia. Nah, namun di sini time history belum saya jelasin ya bagaimana cara menghitung. Di sini saya ingin menjelaskan secara satu persatu biar nanti nggak ada kekeliruan atau ingin saya meminimalisir kekeliruan gitu atau kesalahan pahaman. Nah, selanjutnya untuk nilai koefisien MRSX itu nilainya adalah 1,3. Jadi 1,3. Selanjutnya untuk Y-nya 0,39. Itu dia. Nah, setelah data ini selesai, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Saya tunjukin. Kombinasinya adalah K3 namanya. Untuk BSE dan BMT itu nilai koefisiennya adalah 1,321. Untuk beban hidupnya 1. Untuk beban gempa arah X itu 1,3. Dan untuk beban gempa arah Y adalah 0,39. Nah, selanjutnya teman-teman pilih OK. Oke. Nah, kemudian untuk beban gempa kombinasi keempat, ini kita inputkan juga sama dengan cara add copy aja. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengubah biar cepat ya, biar cepat itu di sini mengubah nilai minusnya, mengubah arah gempanya aja. Di sini kan nilai X-nya 0,3, maka di sini kita buat 0 MRS X. Kemudian yang di sini MRS Y. Ini dia teman-teman. Jadi datanya tuh lebih cepat kita mengedit. Tuh. Jadi yang yang X itu 0,39 dan yang Y 1,3. Itu dia. Jadi kita cukup mengubah beban gempanya aja. Jadi mudah, itu dia. Jadi sebenarnya ini nggak ada masalah kalau misalnya kita buat secara berurut aja ya, MRS kemudian baru MRSY, nggak ada masalah, atau nanti kita balik-balikin nggak ada masalah. Itu. Cuma teman-teman harus pastikan datanya itu sesuai. Nah, sesuai gitu. Nah, dan untuk info tambahan, nilai daripada gaya gempa yang dihasilkan dari MRSX dan kombinasi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk nilai yang dihasilkan dari kombinasi 3 sampai kombinasi ke 10 itu sama semua teman-teman. Jadi mulai dari kombinasi ketiga, ini kombinasi ketiga, ya untuk beban gempa dari hasil kombinasi ketiga sampai ke 10 itu nilainya sama semua. Tuh, cuman ya teman-teman, efek dari beban gempa yang bekerja pada struktur itu berbeda. Oke? Jadi efek respon struktur yang dihasilkan dari 3 sampai 10 nih, ini bisa berbeda teman-teman. Nggak sama. Tuh. Mungkin karena kebetulan data kita itu simetris ya. Simetris dan beraturan. Ini akan menghasilkan respon yang sama. Cuman ketika strukturnya itu nggak beraturan. Contohnya kayak gini ya. Kayak gini ya. Nih, gini ya. Kemudian berubah lagi. Ada lagi dia makin lama makin beraturan gitu. Atau nanti dia bisa menjadi berbentuk T, atau nanti berbentuk cross, atau nanti bisa jadi berbentuk lingkaran. Tuh, lingkaran. Itu bisa menghasilkan respon yang berbeda, teman-teman. Nah, langsung aja di sini namanya jangan lupa ya, kita edit dulu K4. Saya lupa nih, K4. Oke. Nah, ini untuk nilai kombinasinya kita inputkan terus sampai 18 buah. Nah, untuk nilai kombinasi yang sudah kita inputkan,
yang sudah selesai ya. Itu seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di file struktur gedung yang latihan 4. Kita bagian kombinasi. Nah, ini dia hasil kombinasi yang sudah kita inputkan. Jadi 18 ada 18 buah. Tuh, ini kalau kita modif maka akan menghasilkan seperti ini. Itu. Nah, itu aja teman-teman untuk materi pada video ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada yang benar dari penyampaian saya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika teman-teman ingin bertanya atau berkonsultasi tentang pembelajaran, itu teman-teman bisa chat atau sampaikan ke alamat Gmail tukangsipil01@gmail.com. Itu dia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mencoba. Terima kasih.